Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, ya, itu mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk menerapkan disiplin itu terhadap diri kita. Akan tetapi apabila kita tidak mampu, ya, mendisiplinkan diri kita, maka penguasalah yang akan mendisiplinkan diri kita dengan cara terbitlah aturan seperti itu. Ya. Diana Ghosh, ya, dalam bukunya yaitu Restoring School Discipline itu mengatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, ya. Orang itu termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga terpacu kuat untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan imbalan, mereka termotivasi, ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, ya. Itu adalah 3 daripada motivasi perilaku manusia. Untuk prosedur membentukkan keyakinan kelas, ya, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah, ya, atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, ya. Jadi mereka berkolaborasi mengeluarkan pendapat apa aja yang mau diterapkan di kelas, ya, apa aja peraturannya. Lalu nanti setelah ada pendapat-pendapat dikumpulkan jadi satu, ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis, ya, ada di papan tulis atau di kertas besar, ya. Lalu nanti ditempel di papan tulis atau di kertas besar itu ditempel juga bisa, ya. Lanjut, yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, yaitu sesuai dengan pembentukan keyakinan sekolah, ya, kelas di sekolah. Tahapan yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, ya. Dari pertama sudah dicatat, ditempel, diruntutkan, setelah itu ditinjau kembali, dibaca kembali. Mana sih yang cocok, mana sih yang tidak cocok, seperti itu. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah, kelas secara bersama-sama, tinjau kembali. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas sudah dibuat, maka semua warga sekolah dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. 5 kebutuhan dasar manusia.
Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya, kita sebagai seorang manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Dalam bentuk apa? Nah, misalnya kita perlu makanan, kita perlu pakaian, kita perlu istirahat, kita perlu tempat berlindung, butuh keamanan, ya, dan lain-lain, agar kita hidup nyaman, aman, dan menyenangkan. Ya. Nah, yang kedua, di situ kita juga butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, itu sangat perlu sekali. Kalau kita dicuekin, nggak dapat kasih sayang, bingung kita, ya, bingung sekali. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita butuh kasih sayang, kita butuh diterima, ya. Itu kebutuhan dasar manusia yang kedua. Yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan, ya. Di sini ya kebutuhan pengakuan atau kemampuan, ya. Contohnya misalnya kita ingin memimpin, kita ingin terampil, kita ingin berprestasi, ya, berkuasa, ingin berprestasi, ini diakui, ya. Jadi kebutuhan kita juga perlu, ya, perlu tampil di depan, ya. Ada juga kebutuhan yang keempat, ya, yang keempat, yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Pastilah kita ingin memilih. Coba kita dikasih, ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu, dibandingkan dengan kita memilih sendiri. Oh, aku mau warna yang warna pink karena aku suka warna pink. Pas dikasih, kamu ini dapat warna hitam. Itu kayaknya rasanya tidak suka, ya, gak bebas. Lebih suka diberi kebebasan untuk memilih. Yang kelima yaitu kesenangan, ya, kebutuhan merasa senang, kebutuhan dengan hiburan. Itu pun, ya, kebutuhan kesenangan itu pada diri manusia itu masing-masing. Oh, aku senangnya dengan berbuat seperti ini. Oh, aku senangnya berbuat dengan seperti itu. Oh, aku senangnya makan roti. Setelah makan roti aku senang sekali. Oh, aku senangnya makan nasi. Kalau belum makan nasi nggak senang, dibilang nggak makan, ya. Itu perlu kesenangan. Kesenangan pun berbeda-beda seperti itu. 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol terhadap murid-murid kita. Yang pertama di situ ada penghukum. Seorang guru itu menjadi penghukum. Di mana, ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara, ya. Hanya ada satu cara untuk, ya, atau agar pembelajaran bisa berhasil. Yaitu cara dia dengan cara menghukum. Biasanya kalau orang menghukum itu, ya, nunjuk-nunjuk, ya, dengan suara kasar. Kenapa datang terlambat? Sini, ya, yuk push up 15 kali, atau lari lapangan. Langsung, ya, langsung dihukum. Ada guru yang seperti itu, ya, posisi kontrolnya pakai penghukum. Ya, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah, ya. Kita itu membuat seorang murid itu merasa bersalah. Misalnya dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ya, misalnya, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti itu, buat begini begitu, ya. Jadi siswa itu akan merasa bersalah dengan ucapan kita, ya. Seperti itu. Posisi kontrol yang ketiga yaitu menjadikan teman, ya. Di sini seorang guru apabila menjadikan teman muridnya itu biasanya nada suaranya itu bisa ramah, lebih akrab, dan kadang bercanda, ya. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka, ya. Sini nak, ke papa, ya. Kenapa sih? Ada masalah apa sih? Kenapa kok kamu buang sampah di tengah lapangan sana, ya? Lebih ramah, lebih akrab. Jadi memosisikan diri kayak sebagai teman. Apabila kita menjadi seorang pemantau, ya, menjadi seorang pemantau, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang keluar itu biasanya peraturannya apa, ya. Ada juga apa yang telah kamu lakukan, ya. Ada juga yang sanksi yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, sanksi atau konsekuensinya apa, ya. Itu biasanya yang sering
keluar dari pertanyaan para pemantau. Bila kita memposisikan diri sebagai seorang pemantau, seperti itu. Posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer ya. Sebagai manajer itu yang paling bagus ya, dimana seorang guru ya yang mempunyai posisi kontrol seorang manajer itu sudah memiliki posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol sebagai pemantau ya, itu sudah memiliki ya, dimana posisi kontrol sebagai manajer ini ditempatkan urutan yang paling bagus ya, yang ideal lah ya, istilahnya yang ideal. Jadi seorang guru bisa merangkul murid ya dengan lembut, ditanya dengan lembut, dengan baik, istilahnya lebih bijak ya, lebih bijak. Contohnya misalnya, apakah kamu meyakini tentang keyakinan kelas ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Ada juga perkataan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi murid itu punya masalah, tapi ya seorang guru yang posisi manajer itu menggiring murid ya untuk menemukan jawaban dari permasalahannya sendiri. Apa sih masalahnya? Bagaimana sih solusinya? Bisakah kamu menerapkannya? Seperti itu ya. Itu posisi manajer. Makna kata disiplin ini kan sudah kita baca nih materinya Pak. Disiplin itu apa yang harus kita lakukan? Komentar di sini. Kayak diskusi itu. Kayaknya kan dia kan komentar, jadi kebanyakannya komentar. Nah, komentarnya itu terkait dengan makna kata disiplin Pak. Oke, bacaan di sini dulu. Sebenarnya diskusi mandiri tapi berkelompok di grup LMS. Nah, dari semua komentar tuh apa ada penilaian dalam komentar itu? Berarti Ada. Assalamualaikum Tasa. Sudah lama ya Bapak tidak ketemu Tasa. Kenapa Tasa ada di sini? Tasa, Pak Guru tadi mendapat laporan dari teman-teman guru. Sebenarnya ada apa ya? Menurut Tasa, membuang sampah sembarang itu masalah atau tidak? Baiklah, di sini Pak Susanto tidak ingin mencari siapa yang salah ya, tetapi Pak Susanto ingin mencari solusi dari permasalahan Tasa. Pak Susanto itu tahu kamu pasti senang melakukannya. Tasa pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, sekarang mari kita lihat perbuatan Tasa
keyakinan kelas atau tidak? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan Tasya? Tasya meyakini tidak kalau membuang sampah sembarangan itu merugikan diri sendiri dan orang lain? Ya, setuju ya. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih, rapi dan indah. Kira-kira Tasya mau memperbaiki masalah ini atau tidak? Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau menjadi orang seperti apa, Tasya? Coba, bagaimana rasanya kalau lingkungan kita bersih? Bagus sekali. Silakan kamu lakukan ya, Tasya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Mbak Guru tadi mendapat laporan dari Pak Dodi ya. Sebenarnya ada apa sih? Iya Pak, tadi pada pelajaran agama Islam Baby tidak mengerjakan PR. Mengapa kamu belum mengerjakan PR, Baby? Baby merasa malas Pak, karena soalnya sulit-sulit. Baiklah, di sini Pak Susanto tidak ingin mencari siapa yang salah ya, Baby ya. Akan tetapi Pak Susanto ingin mencari solusi dari permasalahan. Iya Pak. Pak Susanto tahu kamu pasti senang melakukannya. Iya Pak, di rumah santai. Baby pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal tersebut. Iya Pak, lebih senang bermain HP. Maaf Pak. Nah, sekarang mari kita lihat lagi perbuatan Baby yang tidak mengerjakan PR itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsipnya Baby apa tidak? Tidak Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan Baby? Baby tidak disiplin Pak. Baby juga tidak menghormati guru. Baby meyakini tidak kalau tidak mengerjakan PR itu bisa merugikan diri sendiri? Yakinlah Pak. Ya, setuju. Kita harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru kan? Kira-kira Baby mau memperbaiki masalah ini atau tidak? Bersedia Pak. Kalau Baby memperbaiki masalah ini, Baby mau menjadi orang seperti apa kira-kira itu? Saya akan mengerjakan PR dan tugas yang diberikan oleh guru Pak. Bagaimana rasanya kalau Baby itu mengerjakan PR semuanya? Yang jelas Baby senang Pak. Bagus kalau begitu. Silahkan kamu lakukan ya, Baby ya. Iya Pak, terima kasih. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan soleha, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nama keyakinan itu ada di sini ya. Kita nanti akan yakin ya dengan keyakinan kelas ini kita. Apa keyakinan kelas? Itu mirip dengan peraturan ke kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti silakan berdiskusi, cari keyakinan kelas. Nanti kita tulis di papan tulis ya. Kita inventaris ya, kita
baca bareng-bareng mana yang cocok kita pakai, yang harus kita buang. Paham ya? Paham ya. Silakan. Mana merokok? Di sini apa dapat? Ya, dilarang melakukan kekerasan. Apa di sini dapatnya? Yang pertama Pak, harus sopan dan santun ya. Di sini sudah apa? Kembalikan barang ke tempatnya ya, bagus. Yang sebelah sana apa? Ya. Sebelah sana ya, sebelah sini. Satu. Siap-siap kelompok sini siapa? Nova ya? Apa Naima? Yang masak besar tulisannya. Dia langsung maju coba. Nah, yo Naima, silakan. Ya, boleh. Jelaskan. Jalur sendiri kan. Lebih ya. Nah, lebih silakan. Nah, keyakinan kelas kita ya di sini ya. Yang pertama apa di sini? Kembalikan barang ke tempatnya. Cepat kan? Cepatkan ya. Yang ini. Dilarang membuli teman. Cepat kan? Cepat. Yang ini yang ketiga. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Cepatkan juga. Ya. Yang keempat. Dilarang merokok. Cepat ya. Nah, yang kelima. Dilarang melakukan kekerasan. Cepatkan ya. Nah, yang ini. Tidak boleh mengganggu teman. Yang ketujuh. Harus sopan dan santun. Yakin dah ini? Yakin. Yakin ya, bisa diterapin? Bisa. Oh, semangat. 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 Nah, sekarang kita mencari ya tugas guru dan tugas murid ya. Apa tugasnya guru? Apa tugasnya murid? Ya. Coba kira-kira tugas guru apa? Jumron. Mengajar. Tugasnya mengajar. Betul ya. Tugas guru mengajar diantaranya. Ada lagi? Siapa yang tahu tugasnya guru? Ya, Bibi. Mengatur kelas. Benar nggak? Maksud satu mengatur kelas. Oh ya. Ada lagi? Ya. Menegakkan peraturan kelas. Siapa yang menegakkan peraturan kelas? Guru apa murid? Guru. Nanti dibantu sama ketua kelas, sekretaris kelas. Kalau di strukturnya ada keamanan, dibantu sama keamanan. Ada lagi? Apa tugas guru? Ya, mendidik. Betul sekali kan? Siapa yang mendidik? Guru apa muridnya? Guru ya. Ada lagi enggak? IPA. Hah? Memberi nilai. Siapa yang menilai? Guru apa murid? Guru ya. Paham ya? Tugas guru paham ya? Nah, Imam ada? Menjalankan keyakinan kelas ya. Ini bisa berkolaborasi dengan murid. Semuanya menjalankan keyakinan ke kelas. Nah, sekarang tugas murid ya. Siapa yang tahu? Nasa, apa tugas murid? Mendengar. Kalau gurunya ngomong didengar,
lagi diskusi, temennya presentasi di depan, dengarkan. Bisa? Bisa. Ada lagi? Yuk, lagi. Belajar. Ya betul. Tugasnya murid belajar. Guru juga belajar. Tapi ketika di kelas, yang belajar itu murid. Yakin? Belajar? Belajar. Ada lagi tugas murid? Sony dulu. Memeriksa tugas kembali. Memeriksa tugas kembali. Kalau dapat tugas dari guru, sampai di rumah diulangi, diperiksa kembali. Ada lagi yang ngasih pendapat? Apa? Menjalankan keyakinan kelas tadi ya, sama-sama guru menjalankan, murid juga menjalankan. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, Mengikuti peraturan. mengikuti peraturan ya, murid itu mengikuti peraturan. Kalau guru menjalankan peraturan seperti itu. Coba kalau kita tulis di depan ya. Siapa yang mau menuliskan? Baby ya. Ya coba ya, baby. Tulis di depan sini. Ini ya nomor 1. Nah, nomor 2-nya sini, nomor 2. Ada berapa tadi? 7 ya? Nah, 7. 7 tugas murid dan 7 tugas guru. Nah, nomor 3. Nomor 4-nya. Nah, sudah. Terima kasih ya, Baby ya. Nah, selesai. Ini adalah tugas guru dan tugas murid. Tugasnya Pak Susanto dan tugasnya murid. Dia menjalankan? Ya. Semangat lagi.